Minum Production, Channel musik paling sangar, paling original. paling enak. Yeah. Yes, dia kebersihan dulu. Sebelumnya ini kita mau sampaikan ya, akhirnya konten Cerebel ini bisa kembali ada setelah pandemi kemarin yang memang sebenarnya masih terjadi sekarang. Ini untuk teman-teman spesial di rumah. Karena konten ini sudah cuci tangan. karena ya kami sudah melakukan semua protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi konten ini aman. Aman, insya Allah aman. Saya cinta WHO. Saya cinta Bill Gates. Akhirnya kan bintang tamunya belum disebut, nongol duluan nih. Bintang tamu siapa ini bro? Brendan Hilton Capoeira. Jadi kita mau bahas apa sama Brendan ini hari ini? Masalah Mau ada intronya yang ada masuk. Oh iya, mantap. apa? Apanya? Terlalu Dilengkap ada mas, ada intronya. Bukan radio ini pak. Dilihat Ki, bukan radio ini. Masuk. Oke, jadi selanjutnya ini kita akan undang korban Cerebel selanjutnya. Karena kita mau bahas-bahas tentang radio, jadi kita undang penyiar radio. Penyiar radio paling terkenal di Makassar. Tapi tunggu dulu, masih zaman dengar radio kan? Saya lebih suka streaming. Oh, streaming. Depan radio, nih ada jamnya. Tidak Jam semua lewat. siarannya asik. Iya. Tapi kita akan bahas tuntas bersama Penyiar radionya sendiri. kan. Oke, please welcome Brendan Hilton Capoeira. Jangan lupa cuci tangan biar bersih dari dosa. Air apa ini bro? Holy water. Holy water. Kayak air suci karena kan ini Ya, hasil untuk membersihkan bakteri. Iya, Jadi iya. holy suci artinya Jadi- suci bisa bersih. Sudah diselamatkan masih disebut dong. Oke, jadi Brendan apa kabar ini bro? Ya, begitulah. Bagaimana dulu? Keluarga sehat? Keluarga kebetulan ibu sudah tidak ada ya. Jadi ibu saya orang Mars, dia kembali ke Mars sekarang. Jadi anda minoritas maksudnya? Iya, minoritas juga. Maksudnya minoritas ini kalau ada yang nggak tahu Brendan ini kebetulan orang Manado yang domisili Makassar. Jadi Iya. otomatis minoritas orang Manado di mayoritas Orang Makassar. bukan minoritas itu. Ya, kabar sehat semuanya, jadi gitulah. Apalagi corona ya. Kesehatan kami terancam, apalagi minoritas. Sudah sedikit, ada virus, populasi kami terancam. Belum lagi ada Jadi Tolong bersulit. Saya sudah bilang pasti masuk. Ya begitulah. Jadi kabar. editor tolong selamatkan nyawa kami untuk kali ini ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, tapi siapa sih tidak tahu Brendan tapi ya Banyak dapat nih. yang biasa dengar radio MM itu Yo, yang huruf M pertamanya. namanya merampus. Jadi saya penyiar baru sih sebenarnya Mas. Tapi sebelum masuk penyiar itu kita dulu apa sih namanya itu intermezzo dulu ya. Intermezzo dulu. Apa itu? Nama lengkapnya bro. Oh, saya Brendan Hilton Capoeira vokal. Itu makanya. Capoeiranya betulan kayak ini. Capoeira ya? Oh, saya kira kayak Max Capoeira. Guys, kebetulan ayah saya seorang Orang Brasil. orang Brasil gagal. Ya, dan Brendan ini juga salah satu dia pernah isi vokal di band ini, pernah main bass di band ini, Drummer juga kebetulan. drummer juga. Bisa vokal diundang di salah satu lagu. Yoi. Anda ini apa sebenarnya? Jadi, Maruf ya, Maruf. kalau dibilang Freddie Mercury ini music prostitute. Kalau bilang Maruf ya karena Anda yang skillnya sedikit. kamu skillnya Karena memang terbatas. itu berbakat sepertinya. Orang Makanya Saya tahu juga kenapa mungkin Brendan bisa jago. Jago vokal apalagi. Lihatnya setiap minggu. Pastinya latihan vokal mungkin Yeah. setiap minggu di rumahnya. Gitu Anda jangan negatif thinking, tolong. ya, Tapi passionnya Brendan ini sebenarnya gimana kalau dulu? passion drum sih. Di drum. Saya kira semua sudah terlalu Tapi mahal. pertama belajar gitar. Belajar sama produser kami dan kameramen kami, CEO, editor kami. Ya maksudnya dulu masuk ada. Ada lah ya. Jadi bisa belajar ya. Jadi bagaimana sih awal mulanya tuh kenapa bisa jadi penyiar atau bagaimana bisa dipanggil menjadi seorang penyiar?
awalnya dari nulis dulu. Jadi Anda penulis novel galau. Jadi awal dari nulis, saya nulis pertama di Reviews. Diajak Reviews diajak sama Mas Nirwan. Oh iya. Nah, Nirwan jadi Prorok. dari diajak jadi penulis, terus berkembanglah ceritanya, terus saya pindah ke milisi.id sampai sekarang. Terus dari milisi Kaiko, ilmu musik directornya Madama itu kemudian diajak mau siaran Hollywood. Anjing. Sebenarnya nggak mau kayak iya, cuma masa bos lu tawarin gua nggak mau. Tapi menurutku jadi penyiar harus kesempatan baru juga sih, pengalaman baru juga sih. Kan kebetulan ini brand adalah seorang penyiar. Nah sekarang itu era digital, banyak yang kebanyakan mungkin orang pilih musik, mendengar musik melalui layanan streaming. Yeah. Nah kalau pandangannya Medran sendiri terhadap layanan musik streaming bagaimana? Apakah itu sebuah saingan? Apa saingan Musik itu radio? Streaming kalau misalnya perspektif adanya digital platform musik, pemutar musik itu membantu sih menurutku, membantu mereka yang malas beli rilisan fisik. Nah itu karena kapan lagi orang mau dengarkan banyak album tapi tanpa harus yang kayak bawa di mobilnya misalnya, bawa banyak tumpukan CD atau kaset. Kan sekarang pakai satu device, semua album dari tahun berapa dimudahkan aksesnya. Jadi menurutku dimudahkan sih keberadaannya manusia sekarang dengan pemutar musik digital. Tapi sebelumnya mau ditanya dulu, lihat di HP-mu ada layanan streaming? Ada. Jangan sampai penyiar radio ada. Streamingnya pakai VPN. Ada. Kalau aplikasinya radio Anda ada? Di web ada. Oh di web. Di www.balamaradio.com. Tapi yang mana lebih sering didengar? Spotify. Dipancing. Dengarkan ya. Karena karena saya cari materi siaran itu kayak di podcast. Cari aman. Ngeles. Tapi maksud brand itu yang tadi. Jadi merasa apa jadi Kalau tersaingi? Iya, merasa tersaingi atau tidak? Kebetulan karena kan sekarang serba dimudahkan. Kau mau dengar musik apapun, genrenya apapun di satu HP, kau simpan di playlist, kau putar-putar terus, ataupun ada kau kasih masuk lagi itu pasti kau bosan. Karena alur putarnya itu kan sama. Tiap playlist itu alur putarnya sama, kecuali kau ubah di tempat mana, tapi musisinya sama semua jika kebanyakan atau judul lagunya. Nah, kalau menurutku tidak merasa tersaing sih di dunia radio, karena di radio tidak ada unsur kejutnya. Satu kau tidak tahu ini nanti lagunya siapa diputarin ini. Nah, terus penyiarnya nanti bilang apakah sampah dia bilang, tapi misalnya bagus gitu. Jadi kayak playlist itu sebenarnya kayak playlist radio, apalagi itu pasti ada efek kejut yang aku bilang tadi toh. Ada efek kejutnya karena kayak terkadang juga kalau kita dengar musik toh, kalau misalnya kita tahu playlistnya pasti skip nih deh, dan sesuai moodku mungkin. Kalau radio dipilihkan kok. Dipilihkan dan belum tentu bagus. Belum tentu band kesukaan Anda. Kadang-kadang kita requestnya orang yang diterima. Iya. Itu penyiar yang paling bagus. tuh Atau ditegur kalau request. Jangan kan itu perlu ditegur juga kalau misalnya putar lagu yang dia suka. Tapi itu juga tantangannya sih. Tantangannya kalau di radio nggak bisa terlalu ikut egota. Misalnya kayak mau dengar lagu ini deh, tapi belum tentu pendengarmu juga mau dengar lagu yang sama dengan yang kamu putar. Jadi yang kayak dibangun bagaimana aku bisa tahu moodnya pendengar yang radio tidak melihat. Jadi radio itu orangnya peka-peka. Tidak semua sih. Ya harus itu saya bela, merendahkan derajat Anda lagi. Karena apa nih, kalau di radio mungkin ada sistemnya, misalnya jam segini, misalnya jam 12 sampai jam 4 sore itu putarnya lagu slow sampai medium beatnya. Karena kan siang-siang panas di mobil. Oh, kenapa ada lagu sepan? Siang-siang panas diputarkan di Muborgir atau diputarkan Dead Squad Manufaktur. Apa tidak meletus kepala Anda? Udah macet, panas. Harusnya diputarkan lagunya Kamar Gelap. Nah, Bangkit. kita merdeka. Jadi kayak begitu. Gola. Gitarisnya. Jadi tidak tersaingi sih eksistensinya radio sama hadirnya platform digital pemutar musik. Yang tersaingi sebenarnya ini yang merasa apa ya, radio streaming yang lebih bebas. Menurutku itu yang bukan saingan sih.
opsi segar sih daripada radio-radio mainstream. Kan sekarang banyak radio live stream. Iya, radio kayak di aplikasi kan bisa orang jadi penyiar sendiri. Nah, Ya kalau di radio sendiri memang kan sudah kita tahu juga pasti pilihan utamanya orang, apalagi orang dulu untuk mendengarkan musik. Kalau saya Orang-orang pilihan zaman radio dari platform streaming itu apa saja kalau yang menurut Brendan sebagai penyiar selama ini? Apa keistimewanya itu dengan radio daripada kita selain jut yang tadi Jadi pijut, info. oh iya. Karena kalau sebagai penyiar itu enaknya radio sih, kita bisa bahas apapun tapi dangkal. Karena faktanya begitu, satu kita dibatasi dengan waktu. Jadi kita tidak mungkin bahas satu topik secara menyeluruh ke akar-akarnya karena dibatasi dengan durasi yang kayak oke, jadi siarannya cuma 3 jam misalnya atau 4 jam terus masa bahas satu topik. Nah, untuk minat orang-orang sendiri mendengar radio itu untuk di zaman sekarang itu bagaimana? Aduh, sebelah dong. Oh iya, sorry. Sebelah. Jangan lupa subscribe tahu Jangan juga. lupa juga subscribe. Iya, iya, Ngobrol. iya, iya. Hah? Oh, mengenang masa lalu ya? Mengenal masa lalu dia. Sudah. Salam chaos. Jadi minatnya orang-orang untuk dengar radio sekarang itu bagaimana? Karena kalau bilang minat susah dibilang karena kita tidak bisa tahu misalnya per hari pendengarnya berapa. Apakah tidak ada apa survei? Ya? Survei atau Nah, riset untuk kalau saya kan penyiar baru jadi yang kayak saya nggak tahu apakah ada memang yang di Madama sendiri misalnya ada yang tahu misalnya ini hari ini segini pendengarnya saya belum tahu sih. tapi orang Madam sudah punya data. Biasa kita tahu dari mentionannya. Berapa yang mention? Masih banyak berarti. Masih banyak karena pernah saya tes putar lagunya di upstairs di sebelah darurat ternyata banyak yang suka. Anak 2000-an itu pasti. Saya belum Atau lagunya di Adams atau misalnya yang banyak dapat respon itu kalau Holy Rocks. Holy Rock. Karena kan lagu dari Antah Berantah tiba-tiba putar lagunya Histrek apa Histrek putar lagunya Frontside misalnya terus Kamar Gelap Masuk lagi. Isi terus panah. jadi kayak begitu sih mungkin kalau lihat tanggapan dari sosial media mami. Tapi kan dulu kan waktu saya tua sekali umur. Iya. Dulu saya Waktu SMP kan orang itu request lewat telepon. Iya. Sekarang masih ada ya? request lewat WhatsApp. WhatsApp sekarang. Modern. Modern sekali dulu kita. Modern. Singgah di Venus, lepas sebut mereka singgah dulu di Venus, pulang sekolah, titip kertas, dibacakan kalau malam. Iya. Wah itu tapi menurut kok yang old school gitu harus dimunculkan Lestarikan. lagi sih. Jadi Tapi kayak bagaimana kalau kita mau ke Madama, bawa kertas, baru nitip buat request. Apa guna WhatsApp dong? Kan kebetulan ini konten film itu adalah konten musik-musik keras. Nah, untuk musik-musik keras sendiri bagaimana tempatnya untuk di radio hari ini? Apakah memang radio itu cuma diisi lagu-lagu top 40 atau memang ada di tempat ini band-band alternatif atau band underground untuk bisa diputar di radio? bisa dibilang kalau sorry to say tempat-tempatnya band-band keras untuk di radio mainstream itu mulai berkurang. Nah tergantung kebijakan radionya sebenarnya sih. Kayak Madama punya Holy Rocks, nah itu tempatnya di semua. Kau mau lagumu kayak bagaimana, lirikmu, kau mau bilang apa, musikmu, bagaimana kualitasnya. Yang penting selagi original dan kau tidak mengklaim, kau tidak reupload. Maksud Anda? Kau tidak klaim-klaim lagu atau kontennya orang. Oke siap. Oke siap. Karena bikin konten tidak gratis, sama bikin lagu tidak gratis. Itu katanya Angga di. Karena tidak ada sebenarnya yang gratis, men. Kencing saja 1000. Kencing bayar, kencing saya bayar. Yo. Lagi kencing yang enak. Nantian bayar. Nah, jadi kalau misalnya tempatnya musik keras di radio mainstream itu berkurang. Tidak semasif dulu kayak ada MTV Headbangers. Ya, Headbangers. Anu Sedih Headbangers. Anu MTV 24 hour. Nah. Minat. Nah, kalau kebetulan Madama masih punya Holy Rocks. Karena kan dulu juga waktu di Venus lagi ya saya sebut. Venus juga dulu waktu sore ada sih apa sih yang tiap minggu itu yang apa yang chart tingginya, Nah. lagu-lagu kerasnya, tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada. Dan Prambors pun dulu. Iya, Prambors juga pernah. Prambors Overload kalau nggak salah Tapi sekarang tidak ada. sudah ada. Di situ yang saya tahu ternyata ada band metal dari Arab. Jadi ada band buat metal- sobat-sobat Pink Mac, kalau Anda ingin mendengarkan channel radio yang anti mainstream, Madama tuh. Madama tempatnya. Saya Berapa? cinta Madama Radio. Berapa frekuensinya? 87,7 FM Madama Radio lagu Jawa. Oke. Saya cinta Madama Radio.
Saya cinta Kaiko. Kalau Spotify tidak ada. Holy Rocks itu tempatnya Semua semua. Mungkin jelaskan dulu sedikit tentang Holy Rocks itu apa. Ya, mungkin tempat apa itu Holy Rocks? Holy Rocks itu Paling tempatnya. saya tahu. Yang suci-suci, holy-nya apa? Holy kan tempatnya suci ya. Kalau Holy Rocks itu kalau tidak salah dikasih nama Udah siap tetap namanya apa ini? drummernya ini pemuda garis depan kalau tidak salah. Kan bisa dibilang saya anak kemarin sore di skena. Jadi yang kayak masih bocil. Kalau misalnya dibandingkan dengan umur siarannya Holy Rocks masih noob lah dibilang. Berarti itu Holy Rocks sudah Lama sekali. segmen lama ya. Dari Madama Indi 9 dulu Ya, karena saya cuma taunya itu Madame Mini 9 yang zaman SMA saya dulu diisi sama lagu-lagu Tahun berapa SMA bro? 90. Wah, enak saja dong. Udah tahu 2010. Masih muda. masih muda. Jadi bisa dibilang banyak sekali nih itu sih untuk siaran Madama Holy Indi. Banyak sekali perubahan dan sekarang saya pegang Holy Rocks dipercayakan sama Kaiko Om Iko. Oh jadi memang bisa dikatakan itu Holy Rocks kayak saksi perkembangan, bisa dikatakan saksi perkembangan musik independen Makassar lagi. Karena kalau sekarang kan Minis ada konten barunya namanya Holy Rocks ada kontennya namanya Holy Rocks Digging Back. Holy Rocks Digging Back itu dari tahun 2000-an musisi-musisi dilihat lagi email yang pernah disubmit dan ternyata dari tahun 2000-an sudah rajin submit si ini musisi-musisi di Makassar. Jadi lagu-lagu lama diputar kembali gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kau mau lihat bagaimana skena musik 2000-an yang Makassar, ada namanya Holy Rocks Digging Back. Kau lihat di situ karena di situ semua tempatnya sih. Dari siarannya juga siaran sudah lama, Madama 31 tahun ya. Saya belum Senior, lahir. senior. Saya belum lahir. Anda sudah lahir? Anda selisih 1 tahun. Benar, selisih 1 tahun dari lahirnya Madama. Kurang 1 tahun. Belum, Bro. Oh belum ya? Belum. Tapi mendekati. Oh tahun ini. Jadi kayak gitu. Untuk teman-teman itu yang mau lagunya diputar di Holy Rocks itu apakah punya apa Syaratnya lah. syaratnya? Submit di emailnya Milis sih. Apa mungkin bisa diangkat? Di milismks@gmail.com. Oke. Di sini nah, Oh di sini. sama nanti pindah di sini. Bukan begini. Jangan menyusahkan editor dong. Bukan begini. Saya tidak mengerti itu. Saya tidak mengerti itu. Hanya, aduh itu saya tahu. Itu saya tahu. Tapi ini Holy Rocks bukan pasti cuman cuman putar musik underground begitu atau independen. Ada banyak sih. Ada yang emo, ada yang gak jelas. Maksudnya kayak apakah saya mungkin narasumber diundang gitu. Oh, Biasanya apakah ada atau tidak? Sebenarnya itu sih privilege-ku di Holy Rock, misalnya mengembangkan sebuah program. Jadi misalnya tiba-tiba saya mau undang gitaris kamar gelap atau wajib militer datang untuk saya ulik, bisa karena kan siapa yang datang gitaris kamar gelap sekarang sama wajib militer. 3 band Pak, Arni saja 1 di bandnya. Karena secara itu band di Makassar wajib militer. Belum ada yang kenal. Itu wajib militer kalau konon Belum ada apa-apanya. Oh jadi band juga berarti terkadang Bebas. bisa diundang. Oh, kalau channel musik ya pernah diundang juga. Apakah channel itu bisa masuk ke situ? bisa. Bisa. Bisakah kami magang di situ? Enggak, selagi tidak diupload. Sekali-sekali kita rindu mic-mic hitam toh, iya. di depan muka. Tapi fun fact. Pertama tuh saya kira jadi penyiar gampang. Ternyata Pertama, anjing pakai baju dead squad, celana robek ya. Dan tampilan metal pada umumnya sampai di ruangan siaran, nggak bisa bersuara anjing. masalah Pressure-nya ya. Karena saya lebih enak bicara di depan orang daripada dibicara di depan mic dan sendiri. Berarti bisa kita buktikan kita jalan-jalan nanti di kantornya Brenda. Bisa. coming soon. Coming soon. Kandang paksa anjing. Weh, haus. Oh, pilih kasih. Pilih kasih. Sebenarnya dari jangkin ketahuan ya. Ketahuan ada di belakang Disinggung pi baru. Boleh jalan-jalan ke sini kayak sama kopi deh. Sorry video kami selanjutnya. Ini minum. Kamail. Sponsor dulu Kamail. Ini minumannya
Mussolini ya. Mussolini. Ini Kenapa soal ini bro? Hah? Karena pada akhirnya dia mengimani apa yang dia percaya. Oh, kayak diam kotok. Diam kotok. Selanjutnya ini kan Holy Rocks otomatis punya juga chart tersendiri untuk band-band underground atau independen Makassar. Yoi. Nah, bagaimana itu sistemnya ini kalau boleh tahu caranya untuk Bagaimana meranking tuh ya? musisi-musisi atau lagu-lagunya musisi? Bukan, kalau Holy Rocks ini dari daftar antriannya dulu, kapan dia submit. Karena kan itu sudah lama running ini chartnya Holy Rocks. Nah, pas saya masuk, itu sudah ada memang nih chartnya 1 sampai 15. Nah, yang terbaru 2-3 bulan terakhir tuh sampai tambah lagi 5 jadi 20. Nah, jadi saking banyaknya. Nah, itu dari antrian dulu, siapa yang lebih duluan masuk dan lihat siapa yang paling lama tinggal. Dan kalau Holy Rocks itu 11 minggu paling lama, ada sampai 13 minggu malah. Lagunya siapa? Itu terakhir Kapal Udara 2 Penanti 13 minggu, terus Kamar Gelap. Kamar Gelap ya berapa minggu tau? pernah masuk, cuman belum mas aku. Oh, bangga saya berkawan sama gitarisnya. Di Skermidel juga bekas bandku. Mengalir urutan jadi bukan bicara tentang total request banyak. gitu. Kalau total request itu banyak di siaran reguler. Kalau chart misalnya tergantung dari, kalau dulu masuk di chart ada ininya, ada dari data penjualannya kalau dulu. Terus daftar demandnya misalnya berapa banyak orang minta ini band dengan lagu ini masuk di siaran radio, atau misalnya dari daftar airplay di berbagai media. Kan kalau sekarang submission mami, Jadi pesan-pesannya branded untuk Pink Mic. Ya, mungkin ada pesan-pesannya untuk Pink Mic kontennya atau- jelas seperti ini. Atau teman-teman yang ingin mengomentari konten ini silakan maki-maki L. silakan maki-maki kedua mayoritas ini. Silakan maki-maki Saya channel dari ini. suara Makassar kan kebetulan saya sama Irwan itu orang Bugis Makassar. Mulai dari teknis dulu ya. Asik. Teknis sekali ya beliau ini. Kami ini terbuka dengan kritik. Karena Pertama- kami tidak upload. Betul yang kayak kau tau Mila, kau nonton ini video mungkin sampai akhir yang kayak masa dia bisa kau ambil ini video baru kau upload. Bang, masih ada watermark nih. Tolong. Nah, mungkin beliau tidak tahu Ya, gitu mungkin ya, karena beliau tahu ada. sebenarnya juga kalau di dunia media begitu ya terkadang orang lupa namanya Iya. attitude karena mungkin bukan berarti tidak ada attitude-nya. Karena kan budaya Bugis Makassar itu siri. Patabe begitu ya. Tabik kok yang Makanya kayak ini ya. Ya karena kan ya berlaku tuh untuk di semua media, fotonya orang mau ambil, videonya orang mau ambil, izinlah sama yang tapi menurutku Pink Mic harusnya bisa nggak bisa di download ininya sih videonya. Kayak begitu mungkin bisa kalau dari Pink Mic perketat lagi sih karena banyak. Jadi kayak masa para takjil lagi baru kamu mau mencuri nah dan kau tidak bilang. Saya komunikasi lah gitu. Kalau saya sebagai Pink Mic. Woi, pesan untuk Pink Mic, bukan pesan untuk uploader. Lebih amankan konten musik Iya. karena banyak yang aku bilang dirimu beradab. Cuma Kenapa diperbaiki? iya sih cuma yang fuck you. Maksudnya kayak agak jengkel juga sih, maksudnya kayak bisa-bisa lu. Dan kamu punya akses ke kami ya untuk berbicara. Nah, jadi kayak kalau di uploader ada kabel anjing. At least bertanya lalu kok yang apa susahnya bilang bro mau ambil videomu bisa. Ya, oke, sekian dulu ceribelnya ya. Nanti dia berkoar-koar, kami semakin terancam. Oke. Nantikan juga konten Cerebel berikutnya bersama korban. Tunggu dulu. Iya. Ada mungkin rekomendasinya Iya, rekomendasi random korban. siapa korban selanjutnya yang bagus dibahas di Pink Mic. Yang mau Ada. kita habisi di Pink Mic. Bisa. Teman-teman Siapa? bisa komen. Siapa lagi itu? Oke, sekian hari ini. Terima kasih. Stay Jangan safe lupa ya. semuanya. Jangan lupa maki saja orang ini berdua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Thank you. Tunggu, kata penutup. Saya cinta. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more.